Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberi oleh hidayah oleh Allah, inayah oleh Allah, kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa melakukan kewajiban kita, aktivitas keseharian kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan ngaji kajian fikih yang akan mengulas, membahas tentang tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai berwudu, sholat, zakat, dan bahkan sampai haji. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini nanti bermanfaat bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ngaji fikih merupakan kewajiban setiap umat Islam, karena fikih ini membahas tentang tata cara beribadah. Kita hidup di dunia ini, di samping melakukan aktivitas keseharian yang lain, kita harus menyediakan waktu untuk belajar, khususnya terkait dengan pelajaran yang berhubungan dengan beribadah. Insya Allah kajian fikih ini kita akan bahas secara rutin. Hari ini merupakan pertemuan yang pertama, dan mudah-mudahan selanjutnya nanti sampai pertemuan terakhir kita bisa menyelesaikannya. Kajian fikih yang akan kita kaji, yang akan kita bedah adalah kitab Matan Ghoyah wa Taqrib, kitab dasar yang biasa dipelajari di pesantren-pesantren salaf. Metode pembelajaran ini nanti akan kita baca teksnya, kita artikan, kita pahami, dan kita simpulkan apa poin-poin makna yang harus kita pahami dan kita implementasikan dalam kehidupan peribadatan kita sehari-hari. Baik, pada pertemuan satu ini kita akan membahas tentang macam-macam dan pembagian air. Dalam ajaran kita, dalam agama kita, kita tidak terlepas dari air, karena air adalah merupakan alat untuk bersuci, baik untuk mensucikan najis maupun untuk bersuci dari hadas. Oleh karena itu kita harus memahami apa macam-macam air dan pembagiannya dalam kaitannya dengan bersuci kita. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam air dan pembagian air. Al-miyahu, macam-macam air. Allati yajuzu, yang boleh. Biha, dengan air tersebut. Apa at-tathiru, bersuci.
Al-miyahu macam-macam air, allati yajuzu yang boleh biya dengan air tersebut apa at-tathiru bersuci. Macam-macam air yang boleh digunakan bersuci adalah sab'u miyahin, ada 7 macam air. Ada 7 macam air yang bisa boleh kita pergunakan untuk bersuci, baik bersuci dari hadas maupun bersuci dari najis. 7 macam itu, yang pertama ma'us samai, air langit, maksudnya adalah air hujan. Air hujan adalah air yang suci yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Air laut itu suci, bisa kita gunakan untuk bersuci. Memang beda air hujan dengan air laut. Air hujan tawar, air laut asin, tapi sama-sama suci, bisa kita gunakan untuk bersuci. Sehingga kalau ke pantai, ke laut, boleh bersuci. Dan bahkan juga kalau tidak tidak punya air selain air tawar juga boleh diminum. Yang nomor 3 wa ma'un nahri, dan air sungai. Air sungai itu suci, bisa digunakan untuk bersuci, gitu. Meskipun terkadang warnanya tidak terlalu bening, agak keruh, tapi selama tidak ada kotorannya, keruhnya karena tanah, tetap suci, bisa digunakan untuk bersuci. Yang keempat wa ma'ul bi'ri, dan air sumur, gitu. Air sumur kan air yang berasal dari sumur. Jadi zaman dulu atau masih zaman sekarang ada beberapa orang yang membuat sumur. Nah, sumur itu ada sumbernya, ada mata airnya sehingga bisa terisi. Air sumur itu adalah suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Wa ma'ul aini, dan mata air, air yang berasal dari mata air, dari sumber, dari air terjun, pokok yang berasal dari dalam tanah, gitu. Itu suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Wa ma'us salji, dan air salju, gitu. Di daerah-daerah tertentu yang udaranya cuacanya cukup dingin, airnya membeku di kutub utara, di kutub selatan, atau di daerah-daerah tertentu yang karena cuacanya dingin, airnya menjadi batu, es batu. Nah, dicair, kalau salju itu mencair, boleh digunakan untuk bersuci karena termasuk bagian dari air suci. Wa ma'ul baroti, dan air embun. Air embun, biasanya kalau dingin akan ada embunnya. Di daun-daun pepohonan biasanya basah, bahkan bisa menampung embun sampai terkumpul menjadi air. Nah, boleh digunakan untuk bersuci. Embun boleh digunakan untuk bersuci. Jadi Allah itu Maha Pemurah untuk memfasilitasi kita supaya bisa bersuci. Banyak macam air yang bisa digunakan, yang sudah diciptakan oleh Allah, gitu. Macam-macam air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7 macam, yaitu air hujan, air laut,
air sungai, air sumur, mata air yang bersumber dari mata air salju, dan air embun. Kemudian kita lanjutkan tentang pembagian air. Al-miyahu, beberapa macam air. Macam-macam apa pembagian air ya? Al-miyahu, beberapa macam air, ala arba'ati aksamin, ada 4 bagian. Al-miyahu ala arba'ati aksamin, ada air itu ada 4 bagian. Pengelompokan 4 bagian air ini adalah kaitannya apabila kita gunakan untuk bersuci, gitu. Kaitannya kita untuk bersuci. Nanti ada air yang mutlak boleh digunakan untuk bersuci, ada air yang suci tapi nggak bisa digunakan untuk bersuci, ada air najis dan seterusnya. 4 macam air itu: nomor 1 tohirun, air suci, mutohirun, lagi mensucikan. Pembagian air yang pertama adalah air suci dan mensucikan. Yang dinamakan air suci itu adalah airnya memang suci. 7 macam air tadi itu suci, itu tohirun, suci. Mutohirun, bisa digunakan untuk bersuci. Jadi 7 macam air tadi itu suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Air hujan boleh gunakan bersuci, air laut, air sungai, air sumur, atau air PDAM. Air PDAM kan sebenarnya mata air kan, itu boleh digunakan untuk bersuci. Yang nomor 2, wa makruhun, air yang makruh. Maksudnya adalah air yang sebaiknya tidak digunakan bersuci, tapi kalau digunakan bersuci sah, boleh. Itu namanya air makruh. Jadi air makruh itu air yang boleh digunakan untuk bersuci, tapi sebaiknya dihindari. Kalau dipakai bersuci tapi tetap sah. Wahwa, bermula air makruh, yang namanya air makruh adalah al-ma'u, air, al-musammasu, yang tersinari matahari. Air yang kena sinar matahari kan panas, apalagi kalau di daerah panas, di Timur Tengah sana, di Afrika panas. Nah, air yang kena sinar matahari sehingga panas kalau kita gunakan, ya, itu makruh kalau kita gunakan untuk bersuci. Kita gunakan untuk berwudu makruh, kita gunakan untuk mandi besar makruh, kita gunakan untuk mencuci pun, minum pun makruh. Karena apa? Karena airnya panas, panasnya kena sinar matahari. Nah, bagaimana kalau airnya panas tapi karena heater, karena kita rebus, boleh, tapi makruh kalau terlalu panas. Tapi kalau hangat-hangat sedikit, nah, itu saya kira tetap tohir mutohir, suci mensucikan, mutlak boleh digunakan. Tapi kalau terlalu panas, makruh. Panas karena sinar matahari, makruh. Karena dikhawatirkan bisa menyakiti, bahkan melukai anggota tubuh kita, kulit kita jadi panas.
Jadi yang nomor 2, pembagian airnya adalah air makruh, boleh digunakan untuk bersuci, tapi sebaiknya dihindari. Air yang terkena sinar matahari panas sah kita gunakan untuk berwudu, tapi sebaiknya kita hindari karena bisa menyakiti kita. Yang nomor 3 adalah air thahirun, air suci, ghairu mutahhirin, yang tidak mensucikan. Airnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Airnya suci tidak bisa kita gunakan untuk berwudu, untuk mandi besar tidak boleh. Jadi yang bertiga, wa thahirun, dan air suci ghairu mutahhirin, yang tidak mensucikan. Apa air suci tidak mensucikan itu? Wa bermula air suci tidak mensucikan adalah al-ma'u, air, al-musta'malu, yang bekas digunakan untuk bersuci. Al-musta'malu, air mustakmal. Air mustakmal itu air yang telah digunakan atau bekas digunakan untuk bersuci. Bekasnya wudu, misalnya ya, wudu terus kemudian airnya ditampung lagi, gitu. Itu mustakmal airnya, itu suci airnya, tapi nggak boleh digunakan untuk bersuci lagi. Wudu ditampung lagi airnya, gitu. Eman karena terbuang, nanti bisa dimanfaatkan untuk mungkin siram-siram tanaman atau untuk yang lain, minum hewan ternak macam-macam. Jadi itu namanya air mustakmal. Nah, air mustakmal itu suci tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Makanya ketika kita berwudu ya, usahakan bekas air wudu kita itu tidak tergunakan lagi. Kalau di pancuran berarti agak mundur sedikit, ya. Nanti bekasnya basuh muka, basuh tangan dan seterusnya tidak sampai tercampur dengan air yang mau kita gunakan untuk membasuh anggota wudu kita. Oleh karena itu maka kalau kita berwudu terus ada tempat di wadah tertentu tidak terlalu banyak airnya, usahakan dicibuk atau kita guyurkan. Jangan langsung dikobok di situ. Kalau tangan kita dikobok di situ, airnya bekasnya wudu kita kembali lagi, itu air mustakmal. Suci tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nggak sah kalau dipakai wudu. Air suci yang tidak mensucikan diantaranya lagi adalah wal mutaghayyiru, dan air yang berubah. Wal mutaghayyiru, dan air yang berubah bima, dengan sesuatu kholatohu, yang mencampurinya, apa ma minat tohiroti, dari benda yang suci. Jadi yang jenis kedua air suci tidak mensucikan adalah air yang berubah karena tercampur dengan benda yang suci. Misalnya ada air suci dicampur atau dimasuki teh, ya, air dimasuki teh. Air yang asalnya warnanya bening putih berubah menjadi kuning ke coklat-coklatan. Itu mutaghayyir, berubah. Yang menyebabkan berubah adalah tehnya tadi itu. Nah, karena teh itu suci,
maka air itu berubah dari sifat aslinya menjadi warnanya kuning atau kecoklatan, air itu tetap suci tapi nggak boleh digunakan untuk bersuci. Makanya kalau air teh itu suci, boleh diminum suci, tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ya. Misalnya lagi, karena kepingin mandi kembang, nampung air, masukkan suatu wadah, diberi kembang mawar atau kembang melati, banyak sekali. Airnya berubah menjadi merah. Karena bunga mawar atau melati itu suci, maka airnya tetap suci. Tapi karena berubah, namanya bukan air murni lagi, air kembang, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci meskipun air itu suci. Jadi wal mutaghayyiru bima khalatahu minat thahirat adalah air yang berubah karena tercampur benda suci itu. Ukurannya kalau namanya sebutannya sudah beda dari sebutan aslinya, itu suci tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air teh, air gula, air kopi, ya toh? Apapun namanya, ya toh? Itu berubah tapi tetap suci. Itu namanya air suci tidak mensucikan. Jadi air suci tidak mensucikan itu yang pertama adalah bekasnya air yang digunakan untuk bersuci. Yang nomor dua adalah air yang berubah karena tercampur benda suci. Pembagian air yang keempat adalah wamaun air najisun, air najis. Air najis itu berarti nggak boleh digunakan untuk bersuci, juga nggak boleh dibuat untuk minum. Air najis harus dibuang, nggak bisa digunakan bersuci, nggak bisa digunakan untuk minum. Apa air najis itu? Wawa bermula air najis adalah alladzi halat, yang tercampur fihi dalam air tersebut apa najis atau najis. Wawa bermula air tersebut dunal kullata, ini kurang dari 2 kula. Istilah kula itu ukuran air yang jumlahnya bisa menentukan apakah air itu bisa berubah najis atau tidak. Itu kula 2 kulata, ini 2 kula. Saya ulangi, wamaun dan air najisun yang najis. Macam yang pembagian air yang keempat, air najis. Wawa bermula air najis adalah alladzi khalat, air yang tercampur fihi dalam air tersebut apa najis atau najis. Wawa sedangkan air tersebut dunal kullata, ini kurang dari 2 kula. Jadi air najis itu yang pertama adalah air yang terkena atau tercampur najis, sedangkan airnya itu kurang dari 2 kola. Jadi ada air kurang dari 2 kola, kejatuhan najis, terkena najis sedikit saja, airnya jadi najis, nggak boleh digunakan bersuci. Gitu. Nah, air 2 kola itu adalah setara dengan 500 liter. Jadi air kurang dari 500 liter yang asalnya suci, kejatuhan najis sedikit saja, airnya berubah tidak berubah,
tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, menjadi najis, tetap najis. Jadi harus diingat-ingat, air najis itu yang pertama macamnya adalah air yang terkena najis dan air tersebut kurang dari 2 kola, setara dengan 500 liter. Hati-hati, air 1 timba 1 kaleng, 1 timba 1 kaleng itu kurang dari 2 kola, kurang dari 500 liter. Maka air 1 kaleng itu bisa najis kalau terkena najis sedikit saja menjadi najis, baik berubah warnanya atau tidak, berubah rasanya apa tidak, berubah baunya apa tidak. Memang sepertinya kelihatannya masih baik seperti air murni, tapi karena terkena najis sedikit jadi najis. Misal air 1 kaleng di kamar mandi, terus ada anak kecil masuk kamar mandi, misalnya BAK di situ, buang air kecil itu, nyiprat sedikit ke air yang 1 timba 1 kaleng tadi itu, meskipun nggak berubah warnanya, rasanya, baunya, air yang 1 kaleng karena kurang dari 2 kola menjadi najis. Karena najis tidak boleh digunakan untuk bersuci, untuk wudhu tidak boleh, untuk mencuci pakaian tidak boleh, dan diminum pun haram. Haram diminum karena air najis. Air najis macam yang kedua, atau karena ada apa air kulatani 2 kola, atau airnya 2 kola, fataghayyara, kemudian berubah air tersebut. Jadi jenis yang macam air najis yang kedua, air 2 kola terkena najis tapi sampai berubah. Meskipun jumlahnya banyak, lebih dari 2 kola, karena kena najis dan airnya jadi berubah menjadi najis. Misalnya air 1 tandon lebih dari 500 liter, kejatuhan bangkai tikus najis. Kemudian air di tandon itu berubah baunya jadi tidak enak, warnanya jadi mungkin kehitaman atau kecoklatan, rasanya mungkin kalau kita bisa merasakan mungkin jadi gimana. Meskipun air ini 2 kola atau lebih bahkan, tapi terkena najis kemudian berubah warnanya, baunya, rasanya, maka air itu menjadi najis. Nggak boleh digunakan bersuci dan bahkan diminum haram karena najis. Jadi air najis ini ada 2 macam. Yang pertama, air yang kurang dari 2 kola, terkena najis sedikit saja meskipun tidak berubah warna, rasa, dan baunya, najis. Atau macam yang kedua, 2 kola atau lebih terkena najis sampai berubah warna, rasa, baunya menjadi air najis. Nah, biasanya kita ini agak kurang bisa membedakan, kurang bisa hati-hati yang air kurang dari 2 kola kemudian terkena najis sedikit saja jadi najis. Wal kullatani bermula 2 kola, ukuran 2 kola adalah khamsu mi'ati ritlin, 500 liter. Air 2 kola itu setara dengan 500 liter. Baghdadiyin menurut ukuran Baghdadi. Baghdadi itu
bangsa Irak. Kenapa bangsa Irak? Karena banyak ulama dulu yang lahir yang belajar di Baghdad sana. Ukurannya ulama menetapkan air 2 kola itu setara dengan 500 liter. Ukuran Baghdad 500 liter Baghdad. Takriban perkiraannya fil as-sahih menurut pendapat yang lebih sahih. Jadi kalau air 2 kola terkena najis sampai berubah najis, 2 kola atau lebih tidak berubah, tidak najis. Air sedikit, maknanya air sedikit, air kurang dari 2 kola terkena najis meskipun sedikit, berubah tidak berubah najis. Apalagi berubah otomatis tambah lebih najis. Oke. Kita simpulkan pada pembahasan macam-macam dan pembagian air ini. Jadi ada 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci: air langit, air hujan ya, air laut, air sungai, air sumur, air dari mata air, air salju, dan air yang berasal dari embun. Semuanya suci, boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian pembagian air dalam kaitannya untuk bersuci, yang satu adalah air tohirun mutohirun. Air suci bisa digunakan untuk bersuci. 7 macam air tadi itu semuanya suci, bisa digunakan untuk bersuci, tohirun mutohirun. Yang nomor 2 pembagiannya adalah air makruh. Boleh digunakan untuk bersuci tapi sebaiknya dihindari. Boleh digunakan untuk bersuci maknanya adalah sah. Jadi kalau 7 macam air tadi itu, air hujan, air laut dan seterusnya, terus terkena panas sinar matahari, sangat panas, itu makruh digunakan karena khawatir menyakiti dan melukai anggota wudhu kita. Yang nomor 3 adalah tohirun ghairu mutohirin, air suci tidak bisa mensucikan. Airnya suci tapi nggak boleh digunakan untuk bersuci. Apa air suci tidak bisa digunakan bersuci? Yang nomor 1 adalah air yang mustakmal, air yang digunakan bekasnya bersuci. Macamnya yang kedua, air tohir ghairu mutohir adalah air yang berubah dari sifat aslinya karena tercampur dengan benda suci. Air teh, air Sprite, air itu suci, hanya boleh diminum tapi nggak boleh digunakan untuk berwudu. Yang nomor 4 adalah air najis, nggak boleh diminum, nggak boleh digunakan untuk bersuci. Air najis ini ada 2 kategori. Yang pertama adalah air yang kurang dari 2 kola, kurang dari 500 liter, terkena najis sedikit atau banyak, berubah tidak berubah, airnya najis. Tadi contoh air 1 timba 1 kali, terkena najis, berubah nggak berubah, otomatis menjadi najis, tidak sah digunakan untuk berwudu dan haram diminum. Kategori air najis yang kedua adalah air 2 kola 500 liter atau lebih, terkena najis, kemudian airnya itu berubah warna, rasa, baunya, maka menjadi najis. Kalau 2 kola kena najis sedikit, nggak merubah warna, bau dan rasa, tetap suci. Yang 2 kola atau lebih ini jadi najis kalau sampai berubah airnya. Nah, ukuran air 2 kola itu setara dengan 500 liter untuk ukuran Baghdad. Dikira-kira setara dengan 500 liter. Ini menurut pendapat yang sahih, sah. Demikian ngaji kajian fikih dari kitab Matan Ghaza wa Taqrib hari ini.
Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang ngerti tata cara menggunakan air untuk bersuci, apakah air itu tohir mutohir atau makro atau tohir ghair mutohir atau najis, sehingga kita bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.